Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول Alhamdulillahilladzi ya'lamu sirra wa akhfa, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi wa huwa lil hamdi ahad, wa ashkuruhu ala ihsanihi fa huwa al-muhsinul mutaqabbil. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak ada kata yang pantas kita panjatkan saat ini kecuali puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang mengatur hidup kita, Tuhan yang memegang ruh kita. Syukur kita karena saat ini kita masih dapat hidup dalam kondisi beriman dan masih menjadi seorang muslim. Dari mimbar Jumat kali ini khatib mengajak, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu berusaha menjalankan semua yang telah Allah perintahkan dengan hati yang ikhlas dan penuh ketaatan, serta berupaya sekuat tenaga menjauhkan larangan-larangan Allah dengan hati yang patuh dan penuh ketundukan. Sebab hanya dengan tekan-tekan
sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di zaman modern seperti ini, kemajuan teknologi sudah menjadi hal yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Apalagi setelah era medsos menjadi tren di tengah masyarakat, tak jarang setiap momen atau kesempatan diunggah di sosial media. Tidak hanya itu, terkadang ibadah yang dilakukan pun tak luput menjadi bahan unggahan, meskipun tidak tahu apa motivasi di balik unggahannya itu. Ditambah banyaknya status-status di media sosial yang berpotensi merusak amal ibadah seseorang. Sedang tahajud tergoda untuk menulis status, sungguh nikmatnya bermunajat di sepertiga malam. Saat khatam Al-Quran, ia tulis di beranda, alhamdulillah bulan ini sudah 2 kali khatam. Sedang umroh ketika tawaf, minta direkam dalam video lalu disebar. Ketika berada di Masjid Nabawi, narsis dengan gaya tangan seolah berdoa dan lain sebagainya. Sebetulnya apa yang diunggahnya itu sah-sah saja, namun banyak yang justru terjebak pada wilayah berlomba-lomba menunjukkan kebaikan dibandingkan meningkatkan kualitas kebaikan itu sendiri. Bahkan mungkin banyak yang terlena bahwa apa yang diunggahnya itu bukan merupakan ajakan, melainkan lebih dari sekedar menunjukkan ibadah-ibadah yang dilakukan. Sebab secara fitrah manusia pastilah senang jika dirinya dipuji. Namun jangan sampai sikap riya menghiasi amal ibadah kita, karena setiap amal ibadah yang kita lakukan dituntut keikhlasan, dan dengan keikhlasan pula syarat diterimanya sebuah amal. Sebuah niat dan dapat mengubah amalan kecil bernilai besar di hadapan Allah, pun sebaliknya dengan niat mampu mengubah amalan besar menjadi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mubarak pernah berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil dibesarkan oleh niat, dan berapa banyak amalan yang besar namun bernilai kecil karena sebab niat. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bicara masalah niat, tentu kita teringat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang hal yang lebih aku khawatirkan, yang lebih aku takutkan daripada fitnah Masihud Dajjal, kata Rasulullah. Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu. Apa itu ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirkul asghar, syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Ayyakuma ar-rajula yusalli fa yuzayyinu salatahu lima yara min nazar rajulin. Rasulullah memberikan contoh, seseorang berdiri, kemudian dia salat, dan dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada orang yang memandangnya. Inilah fitnah yang lebih ditakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, melebihi takutnya beliau daripada fitnah Dajjal. Padahal fitnah Dajjal, saudara, sangat dahsyat. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal.
Di antara hal yang kita khawatirkan menjangkiti diri kita sehingga dapat merusak amalan selain sikap riya adalah sikap ujub. Mungkin kita pernah mendengar kalimat ujub atau riya, padahal sesungguhnya kedua kalimat tersebut berbeda makna. Kadang-kala riya dapat dihindari, tapi ujub masih ada. Contoh, kita sholat tahajud diam-diam, tidak ada yang tahu dan tidak kita ceritakan kepada orang lain dengan harapan agar tidak riya. Maka saat kita tidak menceritakan amalan itu, kita telah berhasil menghindari sikap riya. Semata-mata kita beribadah kepada Allah, bukan karena ingin dipuji orang lain. Tapi jangan dulu cepat berpuas diri, karena setan terus berusaha menggelincirkan manusia. Tiba-tiba dalam hati berkata karena muncul rasa bangga pada diri sendiri, hebatnya aku ini, hampir setiap malam bangun malam sholat tahajud di saat orang-orang terlelap tidur. Maka saat hati berkata begitu, itulah yang dinamakan ujub. Walaupun berhasil untuk tidak riya, tetapi masih belum berhasil untuk tidak ujub. Jika riya berkaitan dengan ibadah yang ingin dilihat orang lain, lalu ujub berbangga diri tentang amalan yang dilakukan, sementara sum'ah adalah ibadah yang pengen didengar orang lain. Ketiganya merupakan satu paket. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma'a samma'a Allahu bihi wa man yura'i Allahu bihi." Siapa orang melakukan perbuatan sum'ah, ingin didengar orang lain, niscaya Allah akan menyebarkan aibnya. Dan siapa orang melakukan perbuatan riya, Allah pasti akan membuka aibnya. Lalu bagaimana menghindari sikap riya, ujub atau sum'ah? Maka setiap kali terdetik dalam hati tentang kehebatan diri, segeralah beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Berdoalah, mohon bantuan agar hati terus merasa ikhlas. Sebab menyembunyikan amal kebaikan adalah salah satu cara untuk menghindari sikap riya dan mendekatkan diri pada keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafu alaikum as-sirqul asghar." Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, "Wa mas-sirqul asghar ya Rasulullah?" Syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ar-riya, sikap riya." Hadirin ma'asyiral muslimin, as'alullah laharakum. Al-Quran telah menceritakan bagaimana bangganya pasukan muslim dengan jumlah yang banyak pada saat terjadinya perang Hunain, yang akhirnya menyebabkan kekalahan di putaran pertama. Sampai akhirnya mereka menyadari keadaan itu, lalu kembali kepada Allah Ta'ala. Al-Quran abadikan, "Laqad nasarakumullah fi mawadina katsiratin wa yawma Hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a." Sesungguhnya Allah Ta'ala menolong kamu, wahai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatkah ketika perang Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi sombong karena banyaknya jumlah kalian, maka jumlah yang banyak itu sama sekali tidak memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun. Coba kita perhatikan saudara, padahal ujub yang menimpa sahabat bukanlah ujub terhadap amal saleh, akan tetapi ujub karena jumlahnya yang banyak, yang mereka yakini dapat mengalahkan musuh-musuhnya.
Begitu khawatirnya orang-orang saleh sampai seorang tabi'in bernama Mutarrif bin Abdullah pernah berkata, jika aku melewati malam dengan tidur, kemudian pagi hari dalam kondisi menyesal karena tidak dapat bangun malam untuk tahajud, maka lebih aku sukai daripada melewati malam dengan ibadah, tapi di pagi harinya malah berbangga diri. Ada catatan saudara, jika seseorang menyebut-nyebut nikmat amal saleh sesuai dengan yang disyariatkan, atau dalam bahasa Al-Quran disebut tahajud bin ni'mah, lalu orang lain melihat kemudian memujinya hingga orang tersebut terkesan atau senang dengan pujian itu, padahal sebetulnya di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk riya atau sum'ah, maka hal itu termasuk kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Jundab bin Junadah alias Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula ya'malu al-'amala min al-khair wa yahmaduhu aw yuhibbuhu an-nasu 'alaihi?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seseorang beramal dengan amal baik, lalu orang lain melihat kemudian memujinya? Apa jawab Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tilka ajilu busral mu'min." Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Dalam hal sedekah pun demikian, saudara. Al-Quran mengatakan bahwa menyembunyikan amal kebaikan itu memiliki nilai istimewa. Allah Ta'ala berfirman, "In tubdus sadaqat wa ni'imma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara wa huwa khairul lakum." Jika kalian menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Tapi jika kalian menyembunyikannya, apa yang kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu jauh lebih baik. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, perhatikan saudara, dalam ayat tadi disebutkan bahwa melakukan kebaikan dalam hal ini sedekah dapat dilakukan dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Keduanya adalah baik. Tapi jika kebaikan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, fa huwa khairul lakum, sesungguhnya itu lebih baik bagi pelaku sedekah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau nanti di hari kiamat ada 7 golongan yang akan dinaungi, di mana tidak ada naungan lain selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah lalu menyembunyikan sedekahnya itu sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan dengan tangan kanannya. Walau demikian, ada saat-saat tertentu di mana kita boleh memberikan sedekah secara terang-terangan. Misalnya di suatu komunitas di mana banyak orang-orang pelit untuk bersedekah, maka sedekah secara terang-terangan dibolehkan agar menjadi contoh bagi mereka yang pelit. Terakhir, menutup khutbah ini, kita diingatkan oleh ucapan seorang tabi'in bernama Salamah ibn Dinar. Dia pernah berkata, "Uktub hasanatika kama taktum sayyi'atika." Sembunyikan amal baik kalian sebagaimana kalian menyembunyikan amal buruk kalian. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man istata'a minkum ayyakuna lahu khabqun min amalin salih falyaf'al."
Siapa di antara kalian mampu untuk beramal soleh lalu menyembunyikannya, maka lakukanlah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqq basyiran wa nadhira wa da'iyan ila al-haqq bi'iznihi wa sirajan munira. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa ati'uhu fa inna ta'atahu aqwa wa aqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa 'alaikum bil jamaah fa inna yarallaha ma'al jamaah wa man shadda fil nar. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنوار والجبين الأزهار. وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والميتين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم اغفر الأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واغفر الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين واكتب الصحة والعافية والسلامة والهداية والتوفيق لنا ولكافة المسلمين في برك وبحرك أجمعين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم أنت أعلم منا بأنفسنا ونحن نعلم بأنفسنا منهم. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما